Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Karirayuni. Saya dari jurusan Front Office. Kali ini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur yang telah sukses. Siapa saja itu dan apa saja usahanya? Mari kita simak video berikut ini. Ajik Krishna atau kerap disapa Ano merupakan seorang nama di balik suksesnya pusat oleh-oleh terbesar di Asia Tenggara yang berada di Bali, bernama Krishna Oleh-oleh. Krishna Oleh-oleh adalah salah satu pusat oleh-oleh yang menyediakan berbagai cindramata hingga jajanan khas Bali yang bisa dijadikan buah tangan yang menarik. Namun, di balik kesuksesannya tersebut, pria kelahiran 1971 itu ternyata lahir dari keluarga petani miskin dan hanya tamatan SMP. Orang tua petani dan ibu pedagang kue di pasar. Ajik memutuskan untuk merantau dari kampung halamannya tanpa uang saku sepeser pun dan pakaian seadanya. Ia pun memutuskan untuk menumpang di pos satpam Hotel Rani di Sanur. Selama menumpang di pos satpam tersebut, Ajik bekerja sebagai tukang kebun dan bersih-bersih hotel, bahkan menjadi tukang cuci mobil pribadi pemilik hotel tersebut. Rutinitas itu kerap dilakukan Ajik setiap hari, dan pendapatannya dari mencuci mobil hanya sebesar 2.000 sampai 5.000 rupiah per hari. Dalam sebulan, ia hanya mendapatkan 150.000. Ajik pun bertekad bahwa dirinya akan menjadi seorang sukses di Bali. Sayangnya, setelah 2 tahun menekuni profesi tersebut, ia terserang rematik akut yang membuatnya terpaksa harus berhenti bekerja. Setelahnya, Ajik Krishna dalam keadaan sakit dan menganggur itu memutuskan menumpang tinggal di rumah pamannya, seorang pengusaha konveksi kecil-kecilan. Ajik Krishna bukan hanya bisa menumpang tinggal dan makan di sana, tetapi juga membantu pekerjaan konveksi meski tanpa menerima bayaran. Tak disangka, di sana jugalah ia bertemu dengan Ketut Mastrini, teman semasa SMP yang membuatnya jatuh cinta. Ajik Krishna tak patah semangat meski pernyataan cintanya selalu berujung pada penolakan. Sebaliknya, ia justru bertekad membuktikan bahwa ia pun bisa jadi pemuda yang sukses. Tak menunggu lama, Ajik mendatangi Pak Siddhartha, pemilik konveksi Siddhartha, yang memberikan order jahitan ke konveksi pamannya. Ia berusaha keras menunjukkan sesungguhnya agar bisa diterima sebagai pegawai. Ajik menunjukkan etos kerja yang luar biasa, baik dan banyak belajar dari Pak Siddhartha untuk memperkaya wawasannya. Bekerja di konveksi Siddhartha membuat Ajik berkembang dan tumbuh menjadi pemuda yang lebih matang. Usahanya tidak sia-sia. Ajik Krishna akhirnya berhasil meyakinkan Ketut Mastrini hingga keduanya menikah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada awal 1992, Ajik Krishna memberanikan diri membuka toko baju kaos dengan nama Cok Konveksi di Jalan Nusa Indah, Denpasar, berkat kegigihannya. Cok Konveksi tak memerlukan waktu lama untuk diperhitungkan sebagai salah satu industri besar di Bali. Setelah sukses dengan usahanya tersebut, Ajik Krishna kembali memikirkan peluang bisnis yang berpotensi laris manis. Idenya kemudian diwujudkan dalam bentuk bisnis sentral oleh-oleh Bali bernama Krishna Oleh-oleh Khas Bali, yang pertama berdiri pada tanggal 16 Mei 2007. Mulanya, Ajik Krishna hanya menjual kaos sebagai cenderamata. Ia melibatkan para desainer terkemuka untuk menciptakan desain karikatur pada kaosnya. Selanjutnya, ia terus mengembangkan produknya mengikuti perkembangan pasar. Dalam waktu singkat, Krishna Oleh-oleh Khas Bali menjadi sangat populer dan gerainya telah dibuka di beberapa tempat lain. Hingga kini, sentral oleh-oleh khas Bali, gagasan Ajik Krishna telah menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Pulau Dewata. Kesuksesannya sebagai pengusaha mengantarkan Ajik Krishna masuk ke dalam daftar Crazy Rich Bali dengan kekayaan tak main-main. Kini, Ajik Krishna bersama keluarganya bisa menikmati hasil jerih payah dari kerja keras yang ia bangun selama bertahun-tahun. Baik dari kisah inspiratif Ajik Krishna ini, saya bisa menangkap nilai entrepreneurship yang dimiliki olehnya, yaitu dari sikap mental, ia memiliki sikap yang mandiri, percaya diri, mempunyai komitmen yang tinggi, berani mengambil resiko dan tidak mudah menyerah. Selain itu juga, Ajik Krishna memiliki nilai keterampilan atau skill yang tinggi. Dia memiliki inisiatif untuk berinovasi mengembangkan usahanya yang awalnya hanya menjual kaos sebagai cenderamata, kemudian menciptakan desain karikatur pada kaosnya, dan mengembangkan produknya. Kadek Maharani Kamaladewi merupakan salah satu pengusaha yang sukses di sektor bisnis kosmetik skincare Miss Glow. Brand yang didirikan bersama Juragan 99 dan Sandy Purnamasari ini menjadi salah satu brand kosmetik skincare terkenal di dunia. Sejak di bangku kuliah, Maharani memang sudah gemar berbisnis. Ia bahkan pernah menjual baju bekas. Tak selalu mulus, ia bahkan pernah diremehkan banyak orang karena memilih jalan sebagai pebisnis online shop. Hal ini masih berlanjut ketika Maharani telah menikah dengan Dewa Gede Adiputra. Keduanya pernah mengalami penolakan saat ingin meminjam uang di bank. Namun, Maharani tidak menyerah. Kesulitan dan kegagalannya yang ia hadapi tidak membuat semangatnya surut. Hingga kini, ia bahkan memiliki bank sendiri. Dahulunya, Maharani Kamala memulai bisnis pertamanya pada tahun 2008 sebagai penjual baju online di Facebook. Stok barang didatangkan dari Tanah Abang dan Cina. Bisnis tersebut bertahan selama 3 tahun sampai 2011. Memasuki tahun 2011, Maharani Kamala menerima tawaran kerja di Bank BUMN di Bali. Sebagai MKS, Micro Credit Sales, Maharani jadi karyawan terbaik dan sering menerima insentif atas kinerjanya.
Tahun 2014, selagi kerja di bank, Maharani Kamala kembali berbisnis online di Instagram. Dia menjual baju bekas dan jadi reseller kosmetik serta skincare. Tujuan awalnya agar bisa menyekolahkan adik kuliah kedokteran. Bisnis online Maharani Kamala sukses besar. Sebagai reseller, ia bisa menjual 1.200 produk dalam 1 bulan. Akhirnya, pada tahun 2015, ia memutuskan mendirikan CV di Urban Bali dan memiliki belasan karyawan yang bekerja di sebuah kantor kecil. Di tahun 2016, bisnis online Maharani Kamala semakin sukses. Dia bahkan sudah mengirim produk ke luar negeri seperti China, Australia, Taiwan, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Korea, dan Jepang. Pemasaran produk juga tak main-main. Maharani mulai menggunakan mega influencer. Seiring dengan hal itu, Maharani pun mantap memutuskan mengundurkan diri dari bank demi fokus menjadi pebisnis. Impian Maharani Kamala adalah membangun toko kosmetik. Dia terbang ke Jakarta untuk mencari pemasok produk. Di tahun yang sama, mimpi Maharani tercapai. Dia berhasil mendirikan 3 toko beauty store. Masih di tahun yang sama, Maharani memulai kerjasamanya dengan Sandy Pernamasari lewat MS Glow, produk skincare dengan sistem penjualan reseller agar sampai ke pelosok Indonesia. Klinik pertama MS Glow didirikan di Malang dan Bali dengan status gedung kontrak karena belum mampu membeli klinik. MS Glow dibanjiri banyak konsumen karena produknya telah dikenal masyarakat sebagai skincare sebelumnya. Sampai tahun 2022, Miss Glow telah memiliki 14 klinik kecantikan. Baik dari kisah inspiratif Maharani Kamala ini, saya dapat menangkap nilai entrepreneurship yang ia miliki, yaitu adalah pertama dari sikap mental yang ia miliki. Ia selalu berusaha untuk berjuang membuka bisnis, memanfaatkan peluang dengan bijak, serta semangat dan tekad yang ia miliki begitu tinggi. Selain nilai keterampilan atau skill untuk menciptakan sebuah produk skincare yang bagus, ia juga memiliki nilai leadership yang luar biasa. Ia mampu menjadi pelopor atau pemimpin yang kuat, bekerja sama dengan orang lain, serta mengelola atau memanajemen usahanya dengan baik. Kolonel Sandras, seorang kakek pendiri ayam goreng tepung KFC. Pria yang akrab disebut Kolonel Sandras ini memiliki nama asli Harlan David Sandras. Dirinya dilahirkan pada 9 September 1890 di Halifax, Indiana. Saat usianya menginjak 6 tahun, ia harus rela ditinggalkan sang ayah untuk selama-lamanya karena meninggal dunia. Hal tersebut membuat Kolonel Sandras harus turut membantu ibunya untuk menjaga saudara-saudaranya di rumah, lantaran sang ibu harus bekerja di luar rumah. Di usianya yang ke-16 tahun, Sandras mendaftarkan diri untuk menjadi tentara, mengabdi di dunia militer, menjadi pilihan hidupnya kala itu. Setahun setelah itu, ia pun memutuskan untuk bekerja sebagai buruh di stasiun. Siapa sangka ternyata pekerjaan itu tak bertahan lama. Ia harus rela dipecat karena kasus perkelahian yang dia alami. Sandras, yang dikenal sebagai sosok pantang menyerah, pernah menjadi agen asuran. Tak hanya itu, ia juga pernah berjualan ban untuk sekedar menyambung hidup. Kendati demikian, kegagalan demi kegagalan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi dirinya. Pada tahun 1930, dia membuktikan semangat pantang menyerah dengan mulai bekerja di pompa bensin di daerah Kentucky. Sanders yang memiliki kemampuan dalam hal memasak, mulai menyajikan berbagai makanan dengan membuka resto kecil-kecilan untuk para pengunjung di sela-sela bekerja di pompa bensin. Kolonel Sanders akhirnya menemukan titik cikal bakal kesuksesannya. Pasalnya, di tahun 1939, ia menemukan resep ayam goreng yang sangat lezat dengan 11 bumbu rahasia racikan ala Kolonel Sanders. Lalu, ayam goreng tersebut dimasak di dalam panci presto. Ayam goreng tepung buatan Kolonel Sanders menjadi menu andalan kala itu. Seiring berjalannya waktu, restoran kecil miliknya semakin ramai pembeli, dan hampir setiap hari ayam goreng tepungnya ludes terjual. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memindahkan restoran kecilnya ke sebuah tempat seberang jalan. Pada tahun 1952, Sanders mulai mengembangkan bisnis ayam goreng tersebut. Dengan menyusun konsep bisnis waralaba dengan tujuan bisnis, Sanders dikenal secara luas. Kentucky Fried Chicken menjadi nama yang diambil Kolonel Sanders sebagai brand yang hingga kini dikenal dengan singkatan KFC. Tak kenallah, Kolonel Sanders dan istrinya pun berkeliling sejak tahun 1955 untuk sekedar menawarkan kerjasama franchise ke berbagai restoran. Tidak perlu waktu lama usaha yang dilakukan Kolonel Sanders membuahkan hasil dan terbukti dengan membuka lebih dari 600 cabang. Di Amerika Serikat, pada tahun 1966, perlahan brand yang didirikan Kolonel Sanders semakin dikenal oleh khalayak luas dan KFC pun akhirnya masuk ke bursa saham New York. Seiring berkembangnya KFC pada tahun 1971, Hal Bin Inc. mengakuisisi KFC Corporation dengan nilai transaksi hingga 4,2 triliun rupiah dengan 3.500 gerai waralaba yang telah dimiliki, dan di tahun 1986 KFC diakuisisi oleh PepsiCo Inc. seharga 12,6 triliun rupiah. Kolonel Sanders akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di usia 90 tahun, tepatnya pada 16 Desember 1980 di Louisville, Kentucky. Hingga kini wajah Kolonel Sanders diabadikan sebagai ikon merek KFC yang terbesar.
Baik dari kisah inspiratif Kolonel Sandras ini, saya dapat menangkap nilai entrepreneurship beliau, yaitu adalah tentunya sikap mental yang dimiliki seperti mandiri, pantang menyerah, mampu berinovasi, berani mencoba hal baru, serta memanfaatkan peluang dengan baik. Selain itu, beliau juga mempunyai skill yang kreatif untuk menciptakan sebuah menu baru yang lezat dan digemari banyak orang.